kita bertemu lagi untuk belajar bersama tentang sistem pengawasan di dalam sebuah sistem pemerintahan yang demokratis. Kalau sahabat-sahabat menyimak video sebelumnya terkait dengan korupsi dan birokrasi, materi tersebut sebenarnya memiliki kaitan atau memiliki hubungan dengan materi yang saat ini akan kita diskusikan. Hubungannya apa? Jadi di dalam birokrasi itu karena adanya kekuasaan yang melekat pada birokrasi untuk menjalankan pemerintahan, maka ada kemungkinan terjadinya korupsi di dalam birokrasi, meskipun potensi korupsi tidak hanya ada di birokrasi tapi juga di lembaga-lembaga kenegaraan yang lain, termasuk di legislatif dan yudikatif. Oleh karena itu sangat diperlukan sistem dan kelembagaan pengawasan yang kuat atau sistem akuntabilitas yang kuat di dalam sebuah pemerintahan yang demokratis. Apa saja yang akan kita diskusikan? Yang pertama adalah prinsip akuntabilitas. Jadi kita akan memulai diskusi ini dengan membahas tentang apa itu akuntabilitas, kemudian nanti kita akan masuk berikutnya ke kelembagaan pengawasan internal, atau istilah yang sering dipergunakan adalah internal monitoring system, dan yang terakhir adalah kelembagaan pengawasan eksternal atau external oversight. Jadi 3 hal ini yang akan kita kupas bersama, kita pelajari bersama dalam pertemuan siang hari ini. Baik, kita mulai dengan membahas tentang akuntabilitas. Apa itu akuntabilitas? Jadi salah satu ungkapan yang dikemukakan oleh John Locke, saya kira ini penting untuk kita renungkan. Jadi John Locke itu menyampaikan atau membuat kutipan, membuat kata-kata yang quotable itu, bahwa accountability is only possible when the governed are separated from the governors. Jadi John Locke menyebutkan bahwasannya akuntabilitas itu hanya dimungkinkan jika pemerintahan itu didesain dengan membuat pemisahan antara pemilik kedaulatan dengan pelaksana kedaulatan. Sebenarnya kalau kita rujuk di dalam khasanah keilmuan Islam, itu akuntabilitas ini juga menjadi salah satu yang ditekankan. Kita ingat hadis Nabi SAW, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Jadi setiap dari kita ini adalah pemimpin, penggembala gitu ya, dan akan dimintai pertanggungjawaban terhadap kepemimpinannya. Jadi akuntabilitas ini sebenarnya sebuah teori yang tidak hanya muncul di dalam dunia barat, demokrasi barat, tapi juga sebenarnya menjadi satu spirit dalam kehidupan kemasyarakatan yang dibangun di dalam Islam itu sendiri. Terkait dengan akuntabilitas ini menjadi diperlukan di dalam sebuah sistem demokrasi perwakilan. Jadi ketika negara itu menganut sistem demokrasi di mana kedaulatan itu ada di tangan rakyat, dan kemudian sistem demokrasi itu dilaksanakan melalui representatif demokrasi atau demokrasi perwakilan, di mana rakyat sebagai pemegang
pemilik kedaulatan ini menunjuk wakil-wakilnya baik di pemerintah dan di DPR, maka disitulah akuntabilitas itu diperlukan. Tujuannya apa? Untuk memberi ruang kepada pemilik kedaulatan, dalam hal ini rakyat atau principles, kalau kita pakai teori principle and agent teori gitu ya, principle dalam hal ini rakyat, ini memerlukan ruang untuk meminta pertanggungjawaban kepada agen yang telah mereka tunjuk. Agen dalam hal ini adalah eksekutif dan legislatif yang telah mereka pilih melalui demokrasi elektoral. Jadi akuntabilitas itu merupakan sarana atau ruang untuk meminta pertanggungjawaban oleh pemilik kedaulatan kepada agen sebagai pelaksana dari kedaulatan itu. Bahkan jika diperlukan harus ada mekanisme penjatuhan sanksi, di mana sanksi yang paling tinggi ini adalah pemberhentian agen dari kekuasaannya, jadi recall. Jeremy Bentham juga menyampaikan bahwasannya the more strictly we are watched, the better we behave. Ini kaitannya dengan akuntabilitas itu. Jadi ini menjadi nature dari manusia ya. Semakin dia diawasi maka dia akan semakin berhati-hati. Nah, kenapa akuntabilitas ini menjadi penting? Karena banyak aktor baik yang dipilih melalui pemilu atau penunjukan secara politik atau politically appointed itu membuat kebijakan atas nama rakyat dan ada kerentanan untuk penyalahgunaan kekuasaan. Jadi ini yang kita bahas di video sebelumnya, korupsi dan birokrasi itu. Oleh karena itu, karena adanya kerentanan dan pada saat yang sama para agen itu membuat kebijakan atas nama rakyat, maka di sini diperlukan mekanisme akuntabilitas itu. Jadi proses akuntabilitas itu memberi ruang bagi pengujian dan validasi atas kebenaran dan klaim moral oleh agen. Jadi kalau kita sering mendengar dalam kehidupan sehari-hari bahwa pemerintah itu bekerja untuk menyejahterakan masyarakat, untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan dan lain sebagainya, ya klaim-klaim itu bisa diuji melalui proses akuntabilitas ini. Jadi apakah benar sih yang dilakukan pemerintahnya atas nama rakyat? Apakah benar sih pemerintah ini bekerja untuk mewujudkan tujuan bersama, ataukah jangan-jangan pemerintah ini bekerja untuk memperkaya diri sendiri dan sebagainya. Nah, pengujian itu bisa dilakukan melalui proses atau sistem akuntabilitas ini. Dengan demikian, proses pertanggungjawaban atau akuntabilitas ini memiliki efek yang positif di dalam demokrasi, karena mereka berkontribusi pada peningkatan komunikasi ya antara agen dan prinsipal itu, kemudian bisa ikut mendorong terwujudnya kesetaraan politik dan juga menginternalisasi etos kewarganegaraan yang demokratis. Akuntabilitas ini memiliki arti penting dan sangat diperlukan. Tadi saya ulang sekali lagi bahwasannya akuntabilitas sangat diperlukan itu karena agen memiliki wewenang diskresi yang sangat mungkin untuk disalahgunakan. Jadi setiap agen, setiap pemegang mandat kedaulatan itu memiliki wewenang diskresi yang sangat kuat. Ini apalagi jika sistem perwakilan yang dipakai itu menganut teori ini, teori mandat ya. Jadi pihak yang menerima mandat atau menerima mandat kedaulatan itu dia
dibebaskan dari atau tidak harus mempertanggungjawabkan mandatnya. Ya, dalam sistem semacam itu kemungkinan penyalahgunaan wewenang itu sangat besar sekali. Penyalahgunaan itu dapat dicegah jika institusi bekerja dalam kondisi berikut ini. Jadi misalnya kepatuhan itu kepatuhan dari agen atau pemerintah, DPR atau pemegang mandat kedaulatan itu dibangun kepatuhan itu melalui sistem kontrol eksternal. Di sisi lain juga ada insentif, sehingga ada dorongan bagi agen untuk bekerja sebaik-baiknya, karena mereka diawasi sehingga takut untuk melakukan pelanggaran, dan di sisi lain jika mereka comply atau patuh itu ada insentif. Yang kedua, penyalahgunaan wewenang itu bisa juga dicegah jika ada reciprocal control. Jadi ada sistem akuntabilitas yang berlapis, yang saling reciprocal itu saling kondisi atau sistem kontrol yang saling berkaitan gitu ya, baik itu vertikal maupun horizontal. Ada mekanisme check and balance. Terus kemudian juga ada congruence in norm understanding. Jadi ada kesamaan pemahaman dan lain sebagainya. Ada kesamaan komitmen antar instansi atau antar agen. Kemudian agreement is reached through communicative action. Jadi ada proses komunikasi yang intensif antar agen, antar institusi-institusi. Gitu. Terus kemudian ada self control melalui sosialisasi, internalisasi, pembangunan karakter dan sebagainya. Kemudian ada juga sumber daya yang bisa dimanfaatkan untuk mendukung pembentukan perilaku di kalangan agen itu. Jadi itu adalah beberapa kondisi-kondisi yang bisa membantu mempengaruhi atau mendukung terbentuknya terbentuknya pemerintahan yang akuntabel atau yang tidak menyalahgunakan wewenang. Nah, lalu bagaimana mekanisme akuntabilitas atau mekanisme pengawasan yang diterapkan di Indonesia? Mekanisme atau model pengawasan di Indonesia ini bisa kita bisa kita pahami atau bisa kita deskripsikan gitu ya, berdasarkan dua kategori. Satu, model pengawasan berdasarkan kedudukan, sama berdasarkan ruang lingkup pengawasannya. Apa pengawasan berdasarkan kedudukan? Jadi ya, pertama adalah pengawasan internal atau internal control, yang itu dalam sistem pemerintahan kita itu diselenggarakan oleh Inspektorat dan BPKP. Kemudian ada pengawasan eksternal atau external oversight, itu yang dilakukan oleh DPR, BPK, dan masyarakat. Yang kedua adalah pengawasan dilihat dari ruang lingkupnya. Ini juga dibagi dua. Yang pertama adalah pengawasan keuangan dan kinerja, itu dilakukan oleh DPR, BPK, Inspektorat BPKP, KPK, dan sebagainya. Sedangkan yang kedua adalah pengawasan dengan ruang lingkup yang khusus. Ini dilaksanakan oleh banyak lembaga yang berbeda-beda. Misalnya pengawasan
maladministrasi dalam pelayanan publik itu dilaksanakan oleh Ombudsman. Pengawasan korupsi itu dilakukan oleh KPK. Pengawasan terhadap kode etik itu banyak, ada Dewan Etik di banyak jenis profesi, Dewan Etik Kedokteran, Dewan Etik Pers dan sebagainya, Dewan DKPP kalau di pemilu. Kemudian pengawasan khusus terkait dengan pelanggaran pemilu itu misalnya Bawaslu. Jadi di sini untuk pengawasan berdasarkan ruang lingkup objek pengawasannya, dalam hal ini pengawasan khusus ini jenisnya macam-macam. Tapi kalau yang pengawasan keuangan dan kinerja ini terbatas di lembaga-lembaga ini. Ada DPR, terutama di BAKN-nya, Badan Akuntabilitas Keuangan Negara. Kemudian BPK, Inspektorat, BPKP, dan KPK. Apa itu pengawasan internal? Pengawasan internal adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan yang berasal dari lingkungan internal organisasi pemerintah. Jadi pengawasan internal itu pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan yang berasal dari lingkungan internal organisasi pemerintah. Ini umumnya adalah inspektorat kalau di Indonesia. Dan di zaman Orde Baru ada BPKP. Tujuan utamanya dari pengawasan internal ini dalam arti luas tidak hanya untuk melakukan tindakan verifikasi, melainkan juga dimasukkan untuk membantu pihak yang diawasi dalam menunaikan tugasnya secara lebih baik. Jadi pengawasan internal ini atau internal control ini tujuannya adalah untuk melakukan pencegahan. Jadi jangan sampai maladministrasi atau penyalahgunaan wewenang atau penyimpangan itu terjadi. Dan komponen pengawasan internal itu ada 5. Jadi yang pertama itu ada lingkungan pengendalian, control environment. Jadi pengawasan internal ini harus harus membangun sistem lingkungan yang bisa produktif untuk mewujudkan sistem kontrol. Jadi ada sistem deteksi dini lah yang harus dibangun oleh lembaga pengawas internal. Kemudian ada penafsiran resiko atau risk assessment. Jadi pengawasan internal itu harus melakukan risk assessment. Yang ketiga itu melakukan pengawasan. Ini pasti ya. Terus yang ketiga informasi dan komunikasi. Jadi bagaimana dia bisa membangun dan men-share informasi dan informasi dan komunikasi ini merupakan bagian dari sistem kontrol atau control environment ini yang akan dibangun. Dan kemudian ada pemantauan atau monitoring. Keberhasilan dari pengawasan internal itu menurut Revison Persuade itu antara lain ada meningkatnya disiplin, prestasi, dan pencapaian sasaran pelaksanaan tugas, berkurangnya penyalahgunaan wewenang. Ini indikatornya ini bisa dilihat dari misalnya berkurangnya tuntutan masyarakat dari pemerintah, terpenuhinya hak pegawai negeri dan masyarakat sesuai dengan apa yang menjadi haknya, berkurangnya kebocoran, pemborosan dan pungutan liar, dan cepatnya penyelesaian perizinan atau ini sebenarnya pelayanan masyarakat ya. Jadi ini indikator-indikator keberhasilan dari sistem pengawasan internal. Jadi intinya sebenarnya compliance. Jadi pengawasan internal ini harus memastikan bahwasannya compliance dari atau kepatuhan dari instansi itu bisa terbangun. Sistem pengawasan internal pemerintah itu diatur di dalam PP nomor 60 tahun 2008. Ada beberapa instansi atau beberapa unit kerja yang tercakup di dalamnya. Jadi ada BPKP, ada Inspektorat Jenderal atau nama lain ya, Inspektorat Daerah, dan Inspektorat Provinsi, kemudian Inspektorat Kabupaten Kota. Dan di dalam PP ini diatur bahwasannya pengawasan internal itu meliputi kegiatan audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain. Jadi pengawasan internal ini tidak hanya mencakup
audit keuangan, tapi juga audit kinerja serta kegiatan pengawasan lain. Jadi biasanya ini pengawasan yang secara khusus dilakukan jika ada indikasi terjadinya penyimpangan. Jadi itu kegiatan pengawasan lain itu masuk di situ. Nah, ini Inspektorat Jenderal. Jadi Inspektorat Jenderal itu atau Irjen ini dia menyelenggarakan pengawasan internal di lingkungan kementerian. Dia berada di bawah dan bertanggung jawab kepada menteri. Makanya ini disebut sebagai internal control atau pengawasan internal. Dan ini adalah fungsi-fungsinya, menyusun kebijakan, melaksanakan pengawasan internal, melakukan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan menteri. Jadi ini biasanya untuk mengecek efektivitas program-program tertentu. Gitu. Yang berikutnya ini adalah BPKP. Jadi BPKP ini dulu merupakan instansi yang sangat kuat di zaman Orde Baru, tapi kemudian sejak zaman reformasi BPKP ini mengalami pergeseran peran, jadi lebih berfungsi sebagai lembaga yang memberikan asistensi kepada instansi-instansi pemerintah untuk memperkuat sistem pengawasan internal mereka. Jadi BPKP ini tidak seperti inspektorat, karena inspektorat itu berada di dalam instansi pemerintah. Kalau BPKP ini di luar instansi pemerintah, tapi dia diperbantukan atau dapat dimintai bantuannya untuk melakukan asistensi. Nah, yang berikutnya adalah pengawasan eksternal. Pengawasan eksternal ini ada cukup banyak. Kalau tadi dilihat dari kedudukannya, itu ada di pertama adalah DPR, dalam hal ini terutama BAKN. Ini mengawasi pelaksanaan pemerintahan secara sempit. Jadi mengawasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, dan dia bertanggung jawab kepada rakyat. BPK ini mengawasi keuangan pemerintahan secara luas, termasuk DPR. Jadi semua lembaga pemerintah itu menjadi objek pengawasan DPR. Dia melaporkan temuannya kepada DPR dan pemerintah. KPK ini mengawasi praktek korupsi. Dia independen, melaporkan kinerjanya kepada DPR dan pemerintah. Ombudsman ini mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik. Ini adalah contoh-contoh dari lembaga-lembaga pengawasan eksternal. Bagaimana fungsi pengawasan DPR? Fungsi pengawasan DPR ini sebenarnya ada dua. Satu, pengawasan oleh DPR sendiri, yang kedua adalah pengawasan oleh BAKN. Salah satu alat kelengkapan di DPR. Kalau pengawasan oleh DPR ini pengawasan secara umum, yaitu mengawasi pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah. Kalau yang BAKN ini melakukan penelaahan terhadap hasil pemeriksaan BPK. Jadi sebagaimana saya ungkapkan di slide sebelumnya, itu BPK itu melaporkan hasil pengawasannya kepada DPR, dan BAKN ini bertugas menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan BPK ini. Nah, hasil penelaannya ini dilaporkan pada komisi, kemudian komisi di DPR, dan kemudian DPR melakukan tindak lanjut atas rekomendasi dan saran-saran dari BAKN terkait dengan temuan hasil pemeriksaan oleh BPK. Nah, sedangkan BPK ini tugasnya memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara luas, baik itu oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. Jadi objek pengawasan BPK ini adalah seluruh lembaga yang mengelola dana yang bersumber dari
keuangan negara. Nah, pemeriksaannya ini mencakup pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Meskipun sekarang ini fokus BPK hingga saat ini masih diprioritaskan pada pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Sedangkan pemeriksaan kinerja itu masih belum begitu optimal dilaksanakan. Apa sih beda pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja? Kalau pemeriksaan keuangan itu sifatnya dia hanya fokus pada penggunaan anggaran. Kalau pemeriksaan kinerja itu difokuskan kepada ketercapaian tujuan dari penggunaan anggaran negara. Jadi misalnya kalau pemerintah memiliki program untuk meningkatkan daya beli masyarakat, dan untuk meningkatkan daya beli masyarakat itu pemerintah membuat program bantuan langsung tunai, maka dalam pemeriksaan kinerja itu yang dicek tidak hanya bukan di aspek pertanggungjawaban keuangannya, tetapi di aspek outcome-nya, apakah output dan outcome-nya. Jadi apakah program BLT ini benar-benar mampu meningkatkan daya beli masyarakat. Jadi di pemeriksaan kinerja itu fokusnya lebih ke output dan outcome. Di sisi lain, BPK ini juga memiliki kewenangan untuk menentukan jumlah kerugian negara yang disebabkan oleh adanya perbuatan atau tindakan melawan hukum terhadap keuangan negara dan juga menetapkan ganti rugi. Sedangkan berikutnya pengawasan oleh KPK ini jelas terkait dengan tindak pidana korupsi, dan sekarang ini semakin dilimitasi ya, jadi hanya korupsi-korupsi yang jumlahnya besar, di atas 1-2 miliar, itu menjadi wewenang KPK. Terus korupsi yang kecil-kecil itu tetap menjadi kewenangan kepolisian. Di sisi lain juga melakukan koordinasi, korsubgah itu, koordinasi, supervisi dan dalam rangka pencegahan. Juga melakukan penindakan, penyelidikan, penuntutan. Itu fungsi pengawasan oleh KPK. Jadi demikian materi yang terkait dengan sistem pengawasan di dalam penyelenggaraan pemerintahan. Jadi sekali lagi sistem pengawasan itu menjadi sangat penting untuk diwujudkan atau untuk diterapkan, karena kedaulatan yang dimiliki oleh rakyat sebagaimana diatur di dalam konstitusi UUD 1945, dan kemudian kedaulatan itu diserahkan atau didelegasikan atau dipercayakan kepada para agen, para pemegang mandat kedaulatan, dalam hal ini pemerintah, DPR dan lain sebagainya, itu harus dikontrol pelaksanaannya, karena rentan dalam penyelenggaraan mandat kedaulatan itu selalu ada kerentanan terjadinya penyalahgunaan sebagai akibat dari kewenangan diskresi yang dimiliki oleh lembaga-lembaga penyelenggara mandat kedaulatan itu. Dan untuk membangun dan untuk melakukan pengawasan itu, maka perlu dibangun sistem akuntabilitas, dan sistem akuntabilitas itu dibangun baik secara vertikal maupun secara horizontal. Dan kalau di Indonesia itu sistem akuntabilitas itu dibangun melalui pembentukan sistem check and balance antar instansi pemerintah, sedangkan atau disebut juga dengan sistem akuntabilitas horizontal, sedangkan sistem akuntabilitas vertikal, akuntabilitas antara agen dengan prinsipal dengan pemilik kedaulatan itu masih belum optimal diterapkan, karena rakyat hanya bisa menggunakan
hak atau kedaulatannya itu dalam pemilu untuk memilih para agen itu, dan penyelenggaraan hak rakyat untuk meminta pertanggungjawaban itu belum diatur secara lebih detail dan lebih applicable di dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Jadi itu masih menjadi agenda ke depan yang harus kita coba untuk inisiasi bersama-sama. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan atau komentar, silahkan disampaikan di kolom komentar. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.